Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Injil suci yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, di mana isinya tentang nyanyian pujian Maria atau Magnificat Maria. Kalau kita membaca teks tersebut, di sana Maria berseru demikian, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Dari nyanyian pujian Maria ini atau Magnificat ini, kita belajar beberapa hal menarik dari pribadi Bunda Maria. Pertama, Bunda Maria adalah pribadi yang penuh sukacita, penuh kegembiraan. Ia dengan gembira menerima kabar sukacita, kabar gembira dari Tuhan yang disampaikan kepadanya melalui malaikat Gabriel. Kabar gembira yang ia terima menjadikannya sebagai pribadi penuh kegembiraan, penuh sukacita. Bunda Maria dengan gembira, dengan sukacita, menyerahkan dirinya pada kehendak Tuhan. Ia bersukacita karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya, dan namanya adalah Kudus. Maria bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkannya, dan karena itu, dia memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Hati Maria penuh dengan sukacita karena ia adalah orang yang terberkati. Maria bersukacita, berbahagia karena Roh Kudus. Maria bergembira karena rahimnya menjadi tempat tinggal Allah yang menjadi manusia. Kunjungan Maria kepada Elizabeth dengan maksud untuk membuktikan kabar gembira yang diterimanya itu untuk menolong Elizabeth. Maria membawa kabar sukacita yang telah ia terima dari malaikat Gabriel dan membagikannya dengan Elizabeth. Dan Elizabeth pun bergembira, di mana Yohanes dalam rahimnya melonjak kegirangan. Elizabeth pun memberikan salam bahagia kepada Maria dan memberi penghormatan kepada Maria. Semenjak Elizabeth memberi salam bahagia kepada Maria, sejak saat itu gereja selalu dan di mana-mana memberi penghormatan kepada Maria, Ibu Tuhan. Maria bersukacita atas karya besar Allah bagi dunia melalui dirinya, dan ini diekspresikan dalam pujian Magnificat-Nya. Zaman sekarang, ada orang Kristen yang mengalami kehilangan kegembiraan, kehilangan sukacita dalam beriman. Ada orang Kristen yang kehilangan kegembiraan untuk menyerahkan seluruh hidupnya pada kehendak Tuhan. Ada orang Kristen yang takut, ragu-ragu, tidak dengan bebas dan tidak gembira menyerahkan dirinya pada kehendak Tuhan. Kegembiraan sukacita Bunda Maria ini hendaknya menjadi kegembiraan kita semua dalam persiapan kita menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, yang kedua, kita belajar dari Bunda Maria adalah kerendahan hati sejati. Maria adalah orang yang sederhana, orang yang miskin. Tapi Allah memilih ia yang hina ini untuk berpartisipasi dalam karyanya yang agung. Magnificat Maria ini menyatakan akan kerendahan hatinya yang sejati. Meskipun ia satu-satunya di antara kaum wanita yang mendapat anugerah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, tapi ia tetap rendah hati. Ia bahkan merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan mempercayakan hati dan jiwanya pada kehendak Allah. Karena kerendahan hatinya, Allah mengasihinya dan melakukan hal-hal besar baginya. Allah mengasihinya karena dirinya sendiri. Allah juga mengasihi Maria karena kita. Allah memberikan Maria kepada dirinya dan juga kepada kita semua. Maria bukan tipe yang cepat bangga atau cepat sombong. Tipe Maria adalah selalu dan senantiasa bersikap rendah hati. Walaupun Maria diakui dan dihormati oleh Elizabeth sebagai wanita yang terberkati dari semua wanita lain, diakui sebagai ibu Tuhan, tapi Maria tidak membanggakan diri. Maria tidak menyombongkan diri. Maria justru dengan rendah hati memuji dan memuliakan karya agung Tuhan yang terjadi atas dirinya. Maria menyadari diri bahwa ia hanya seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu Yesus Kristus. Maria tahu bahwa meskipun ia dipilih oleh Allah menjadi ibu Yesus, tapi ia bukan Allah. Ia adalah manusia biasa. Maria termasuk umat manusia seperti kita.
meskipun ia bebas dari dosa asal. Maria adalah saudari kita, ibu kita semua, yang adalah seorang perempuan miskin dan rendah hati sepenuhnya senasib dengan kita. Kerendahan hatinya membuahkan sikap takut akan Allah dengan mengasihi Allah secara total. Maria tidak memaksakan kehendaknya, kepentingannya pada Allah, tapi ia justru mengikuti kehendak dan kepentingan Allah. Terkadang jika kita dipuji, diakui, dan dihormati oleh orang lain, kita mulai makan puji, kita mulai bangga diri dan sombong. Kerendahan hati Bunda Maria ini patut menjadi contoh bagi kita orang beriman, di mana kita semestinya dengan rendah hati mengikuti kehendak Tuhan dan bukannya memaksakan kehendak kita, keinginan kita untuk diikuti oleh Tuhan. Saudara-saudari, yang ketiga, kita belajar dari Santa Maria adalah bersyukur. Maria bersyukur dan memuliakan Allah atas perbuatan besar Allah yang terjadi atas dirinya. Dalam nyanyian pujian atau Magnificat Maria, kita mendapati Maria menunjukkan sikap syukur atas pemberian yang ia terima. Maria bersyukur atas pemberian Allah, yaitu Yesus putranya untuk dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Maria menyatakan syukur kepada Allah dengan memuji dan memuliakan Allah. Maria memuliakan Allah karena karya Allah bagi dirinya. Allah dipuji dan dimuliakan karena telah membuat harapan umatnya terwujud melalui putranya yang akan dilahirkan Maria. Seringkali kita lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Allah telah berkarya dalam hidup kita, dengan karya yang tidak bisa kita balas dengan cara apapun. Karya Allah dalam hidup kita adalah keselamatan dalam Kristus dan berbagai kebaikannya yang kita alami dalam perjalanan iman kita. Semua kebaikan yang kita alami saat ini adalah anugerah Allah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah sebagai tanda kita memberi pengakuan bahwa semuanya berasal dari Allah dan bukannya dari jasa kita atau kepantasan kita. Dengan demikian, ucapan syukur kita mesti keluar dari hati yang tulus dan gembira. Kita semestinya memberi penghormatan kepada Bunda Maria dan bersyukur kepada Allah atas dirinya. Kita patut memuji dan memuliakan Allah karena karya keselamatannya atas diri kita, sehingga kita pun mendapat bagian di dalam Kristus. Marilah kita bersyukur karena dengan menerima Yesus menjadi anaknya, Bunda Maria menjadi bunda kita, bunda semua orang beriman. Semoga kita belajar meneladani Bunda Maria untuk selalu dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan yang kita alami setiap saat. Tuhan memberkati kita semua.